Hai, halo, ketemu lagi dengan saya, Ati Marmiati, masih dari channel Our Synergy. Channel yang membagi tentang peraturan-peraturan perpajakan dan implementasinya yang berlaku secara umum di masyarakat. Dan kali ini saya membuat video, saya tujukan untuk Bapak Ibu orang pribadi, ya, Bapak Ibu orang pribadi yang berniat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, tetapi masih galau, masih ada ketakutan, takut nanti sudah patuh tapi tetap saja nanti dicari-cari sama orang pajak, dicari-cari permasalahan sama orang pajak. Nah, video yang akan saya bahas di sini terkait dengan adanya program pengungkapan sukarela wajib pajak yang akan segera berlangsung, akan segera digelar pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai tanggal 30 Juni tahun 2022. Nah, bagi Bapak Ibu ya, masyarakat secara luas yang mempunyai usaha ya, Bapak Ibu sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha yang selama ini ya, yang selama ini dalam tanda petik sudah sebenarnya sudah lapor pajak tetapi masih belum sepenuhnya ya, hartanya masih belum dilaporkan sepenuhnya, penghasilannya belum dilaporkan sepenuhnya. Nah, kesempatan pengungkapan sukarela ini ya yang dicanangkan pemerintah akan segera berlangsung ini merupakan kesempatan emas yang harus Bapak Ibu ambil. Kenapa? Karena di sana ada benefitnya yang sangat menarik ya. Benefitnya masih sangat menarik, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang nanti mengungkapkan hartanya, harta perolehan dari tahun 2016 sampai 2020 tidak akan diterbitkan SKP, yang artinya tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali nanti DJP menemukan data baru ya, data baru yang kurang atau memang belum diungkap, nanti akan diterbitkan surat ketetapan pajak, tentu saja dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah mempunyai niat yang baik begitu untuk menjadi wajib pajak yang patuh ya, gunakan kesempatan TA ini sebaik-baiknya. Karena belum tentu nanti 5 tahun kemudian atau bahkan berapa tahun kemudian kesempatan ini akan kembali ada. Kesempatan ini ada karena pengaruh dari atau dampak dari pandemi ya, COVID-19 yang sampai sekarang ini juga belum berakhir, dan pemerintah tahun 2020-2021 membutuhkan dana yang sangat luar biasa untuk menanggulangi COVID itu sendiri. Nah, kenapa ini merupakan kesempatan emas ya? Kenapa saya bilang ini merupakan kesempatan emas tadi, bahwa kalau Bapak Ibu sudah mengikuti program ini, maka tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2020 sampai 2020 dari 2016 sampai 2020. Nah, yang menjadi ketakutan wajib pajak saat ini adalah kalau nanti mau patuh masih dicari-cari. Nah, masih dicari-carinya, kalau dulu Bapak Ibu sudah pernah ikut TA tahun 2015, artinya 2015 ke belakang, kalau sudah diungkap semua berarti pintu pemeriksaan sudah tertutup, kecuali memang masih ada harta perolehan 1985 sampai 2015 yang masih tertinggal atau masih disembunyikan, belum diungkap. Nah, itu pun saat ini ada kesempatan untuk mengungkapkan harta perolehannya yang diperoleh sebelum tahun 2015 atau sampai dengan 2015. Nah, kemudian tahun 2016 sampai 2020 juga akan tertutup pintu pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu jujur ya, semua hartanya nanti dilaporkan ya, semua hartanya nanti diikutkan tax amnesty. Nah, kemudian untuk tahun 2021 sendiri bagaimana? Nah, ini rata-rata wajib pajak ya, rata-rata wajib pajak orang pribadi yang punya usaha. Contohnya saja misalkan punya usaha toko kelontong atau usaha pribadi lainnya yang terkait dengan penjualan mereka itu tahun 2000 kalau 2016 sampai 2021 ini belum dilaporkan sepenuhnya. Maka tutup pintu pemeriksaan 16 sampai 20 dengan pengungkapan sukarela.
2021 Bapak Ibu sudah harus mengungkapkannya nanti di laporan SPT itu dengan yang sebenar-benarnya ya, jangan masih ada yang ditutup-tutupi lagi. Sebenarnya membayar pajak ini kan masalah kerelaan. Saya yakin Bapak Ibu ya di luar sana banyak masyarakat secara luas itu sudah tahu sebenarnya hitung-hitungan pajak dan konsekuensinya seperti apa itu sudah tahu. Tapi ini masalah kerelaan ya, masalah kerelaan. Dan saya menghubungkan masalah kerelaan ini dengan ketenangan ya, dengan ketenangan. Beberapa hari yang lalu ya, setelah undang-undang teks amnesti ini digulirkan ya di undang-undang HPP ini sudah diberlakukan begitu. Sejak saat itu muncul banyak sekali pertanyaan ke saya ya. Kalau saya mau jujur, apakah nanti saya masih dicari-cari? Nah, kalau Bapak Ibu masih ada ketakutan dicari-cari, berarti memang kemungkinan besar ya, Bapak Ibu masih menyembunyikan sesuatu sehingga Bapak Ibu masih merasa galau, masih merasa ada ketakutan, merasa adanya ketidaktenangan batin ya, Nah, dengan adanya pengungkapan sukarela ini, tadi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa pintu pemeriksaan tertutup untuk tahun 2016 sampai 2020. 2021 ke depan Bapak Ibu sudah harus rela membayar pajak dengan sesuai kondisi realnya itu seperti apa ya, jangan sampai adanya harta yang masih disembunyikan, adanya penghasilan yang belum dilaporkan sepenuhnya justru membuat galau, tidak tenang, tidur tidak nyaman, makan tidak enak. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya sih berapa sih pajak yang yang dihemat dalam tanda kutip ya, bagi pengusaha yang belum jujur. Ini coba saya mau perlihatkan hitung-hitungannya. Nanti bandingkan apakah nilai itu cukup worth it begitu untuk ditukar dengan ketenangan ya, hati Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh wajib pajak orang pribadi karena di TA kali ini atau pengungkapan sukarela ini kan untuk tahun 2016 sampai 2020 khusus berlaku untuk orang pribadi. Nah, orang pribadi sesungguhnya misalnya ini per tahun itu omset realnya 10 miliar. Nah, ketika omset sudah 10 miliar maka dia mempunyai kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, sebagai pengusaha kena pajak tentu dia nanti akan menyetor dan melaporkan PPN yang dipungut dari konsumen ya. PPN-nya sendiri untuk di level toko ya, ini berkali-kali saya sampaikan di dalam video saya bahwa PPN-nya itu hanya atas margin saja, bukan 10% dari total omset. Karena ketika Bapak Ibu itu membeli barang dagangan atau gampangnya saya ngomong itu kulaan, itu di sana sudah ada PPN masukan. Kalau Bapak Ibu belinya dari distributor atau dari pabrik yang memang sudah PKP, maka cerdas dalam memilih supplier ya, itu akan menjadi penghematan pajak tersendiri. Kemudian tarif PPh-nya juga tarif PPh umum. Ketika dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia harus menyelenggarakan pembukuan sehingga laba kena pajak ya sesuai dengan pembukuan yang dilaksanakan, tentu saja pembukuan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nanti akan diperoleh laba kena pajak ya. Dari laba kena pajak itu masih dikurangi dengan PTKP. Nah, yang saya contohkan di sini misalnya PTKP-nya adalah statusnya K1. Maka PTKP dalam 1 tahun untuk tahun 2021 ini 63 juta dan kemudian penghasilan kena pajaknya itu 237 juta. Dengan penghasilan kena pajak 230 juta ini maka pajak penghasilannya yang harus disetor nanti dalam 1 tahun ya, PPh terutangnya itu 30.550.000 rupiah. Nah, ada wajib pajak yang masih menghidden atau menyembunyikan sebagian omsetnya. Dia hanya lapor 70%-nya.
Nah, dia hanya lapor 7%-nya, 70%-nya, maka dia pun sudah ditetapkan sebagai PKP. Ya, omset real 10 dilaporkan 7. Nah, nanti dia sudah menjadi PKP juga. Kemudian laba ruginya karena dia hanya melaporkan 7 miliar ya di sini, maka dia ini asumsi ya, asumsi laba kena pajaknya itu 3% dari total penjualan dari omset. Nah, pajak yang harus disetor ya, pajak yang harus disetor atau pajak terutangnya untuk tahun 2021 17.050.000. Kemudian ada BP yang melaporkannya hanya 50%-nya. Maka PPh yang terutang itu lebih kecil lagi, 8.050.000, 8.050.000. Nah, kemudian ada yang ekstrim, ya, ada yang ekstrim baru melaporkan omsetnya itu 30%-nya. Jadi yang 70% itu di hidden ya, yang 70% di hidden. Maka dia karena omsetnya masih di bawah 4,8, dia masih boleh mengikuti PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif PPh final 0,5%. Maka dalam 1 tahun dia hanya membayar pajak 15 juta. Nah, ini pajak yang seharusnya ya, yang seharusnya kalau misalnya lapor 70%, maka dia ada pajak yang tidak disetor untuk PPh-nya itu sebenarnya 13 juta. Terus kemudian kalau dia lapor 50%, maka ada pajak yang belum disetor untuk PPh-nya itu 22.500. Nah, hanya angka-angka ini, hanya angka-angka sekian ini ya, hanya angka-angka sekian ini bandingkan dengan rasa deg-degannya ya, dengan rasa deg-degan Bapak Ibu kalau nanti ya, kalau nanti diperiksa sama orang pajak itu deg-degannya sudah luar biasa ya, karena kita nggak benar ada omset yang belum dilaporkan. Tetapi kalau kita sudah lapor sesuai kondisi real ya, kondisi realnya sudah dilaporkan, bayar pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan, diperiksa pajak ya nggak masalah kan, diperiksa pajak kapanpun nggak masalah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pikirkan ya, teman-teman juga yang terutama ini anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali yang menjadi entrepreneur begitu, pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Nah, kasus ini ya, contoh ini bisa sebagai renungan. Kita menghematnya nggak seberapa ya, kita menghematnya nggak seberapa kalau dibandingkan dengan yang tadi saya bilang, ketenangan hati ya, ketenangan hati dan panggilan ya, panggilan untuk ikut berkontribusi membangun negara. Nah, kemudian untuk PPN-nya, PPN ini kembali saya ingatkan lagi bahwa toko ya, toko itu hanya menyetor PPN atas marginnya saja. Karena pada saat melakukan kulaan ya, taruh misalnya dia tadi omsetnya 10 miliar, kulaan barangnya itu 9 miliar, maka ketika kulaan barang atau kita mengambil barang dagangan dari supplier itu sudah ada PPN masukannya 900 juta ya. Kemudian ketika omsetnya 10 miliar, maka ada PPN keluaran terutang itu 1 miliar. Nah, maka PPN kurang bayarnya ya, PPN kurang bayar 10 miliar dikalikan 10% ketemu 1 miliar, 1 miliar dikurangi 900.000, hanya bayar 100 juta. 100 juta pun ini bukan uangnya pemilik toko. 100 juta ini adalah uang konsumen ya, uang konsumen, karena PPN itu sebenarnya beban dari konsumen akhir yang Bapak Ibu pungut dan itu wajib disetorkan ke kas negara. Nah, jadi kalau misalnya omsetnya realnya itu 10 miliar, kemudian baru dilaporkan 3 miliar, maka pajak yang tidak disetor ya, pajak yang tidak disetor itu 100 juta plus 15.550. Nah, ini pajak yang seharusnya disetor. Bagaimana kita tidak deg-degan kalau diperiksa sama
orang pajak ya. Bagaimana kita tidak galau kalau tidak bagaimana kita mempunyai ketenangan kalau seperti ini. Tentu saja rasa was-was itu semakin tinggi. Semakin tinggi yang di-hidden, rasa was-wasnya juga tentu semakin tinggi. Maka dengan adanya program pengungkapan sukarela ini betul-betul sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang kemarin itu masih belum melaporkan penghasilannya secara penuh ya. Masih ada yang di-hidden begitu penghasilannya. Nah, kenapa harus ikut tax amnesty? Tadi satu, untuk betul-betul kita ingin meningkatkan kepatuhan. Yang kedua, menutup pintu pemeriksaan ya tahun 2016 sampai 2020. Nah, bayangkan kalau sampai itu diperiksa ya, pajak yang tadi disembunyikan kalau diperiksa ya, tentu tarifnya akan dikenai dengan tarif umum dibandingkan dengan yang TA sekarang ini. Jadi tadi kalau misalnya menghidden penghasilan ya, menghidden penghasilan, kemudian pajak yang disembunyikan itu 115 juta. Nah, 115 juta dengan TA kita misalnya ikut tarif yang 14%, maka masih separuhnya ya, masih sekitar separuh lebih yang bisa kita nikmati, tetapi pajaknya sudah diselesaikan ya. Kemudian tahun 2021 ya harus open ya. Ini masih ada kesempatan, SPT tahun 2021 masih ada kesempatan untuk nanti lapor SPT secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana dengan PPN-nya? PPN-nya kalau memang sudah timbul kewajiban sebagai PKP ya minta dikukuhkan aja, segera dikukuhkan, kemudian kewajiban-kewajiban selanjutnya setelah menjadi PKP juga sebaiknya dipenuhi. Ingat, tahun 2022 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah diberlakukan. Nah, kalau misalnya tadi ya, Bapak Ibu menyembunyikan omset itu dengan memakai nama karyawan, membuka rekening bank atas nama karyawan, terus kemudian dengan cara misalnya membeli aset-aset juga atas nama karyawan. Kalau nanti ya tahun 2022 ini IKTP sudah diberlakukan sama seperti NPWP, maka itu semua akan sangat mudah untuk ketahuan ya. Itu semua akan menjadi pintu masuk yang sangat mudah bagi DJP untuk memeriksa ya, untuk memeriksa dari KTP aja itu sudah sangat mudah sekali ya. Tabungan, orang buka tabungan sekarang juga ditanyain NPWP ya. Pertama pasti KTP, ke depan pasti sekarang pun sudah banyak yang buka tabungan itu ditanyakan NPWP-nya sudah ada atau belum dan lain sebagainya, penghasilannya berapa dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ya, untuk Bapak Ibu orang pribadi yang mempunyai usaha yang belum dilaporkan sepenuhnya pada tahun 2020 ke bawah ya, 2016 sampai 2020, sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk ikut tax amnesty dan selanjutnya laporkan SPT seperti kondisi real apa adanya. Karena semakin hari DJP itu sudah memperoleh data yang sangat luar biasa lengkap, baik itu dari pertukaran data otomatis, kemudian dari ILAP, terus kemudian juga sangat mudah sekali memperoleh data-data dari medsos yang sekarang ini banyak sekali orang suka membuat medsos. Nah, dari situ pun juga bisa diperoleh data tambahan untuk menjadi pintu masuk pemeriksaan pajak. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat ini ya cukup untuk menambah pemahaman, kemudian menjadi perenungan ya, untuk menjadi perenungan juga apa perlunya kita patuh terhadap ketentuan perpajakan ya, supaya kita ada ketenangan ya, tidak ada rasa was-was, sehingga kita bisa menggunakan harta kekayaan kita, penghasilan kita itu dengan bebas tanpa ada rasa galau lagi.
Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam gamblang pajak.